Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang trik and trik cara untuk mencari judul. Nah, biasa kan banyak nih di antara kita yang mau menyusun skripsi, tesis, disertasi itu masih bingung tentang judul. Sebenarnya judul apa sih yang mau kita buat atau judul apa sih yang enak ini untuk diangkat. Nah, menjawab kegelisahan itu tadi, di sini saya akan mencoba untuk sharing pengalaman tentang cara mencari judul, baik itu judul skripsi maupun judul tesis. Nah, ini ada beberapa hal yang sering saya lakukan ketika saya ingin melakukan penelitian. Ketika saya ingin melakukan penelitian, biasanya hal-hal ini yang saya lakukan untuk mencari judul. Sebenarnya judul apa sih yang enak untuk dilakukan penelitian dan judul apa sih sebenarnya yang lagi tren di sekarang ini. Kan gitu. Nah, ini saya coba untuk share screen tentang bahan saya agar saya juga bisa dapat sharing pengalaman kepada teman-teman sebenarnya bagaimana untuk mendapatkan baik judul yang baik dan tentunya dapat cepat untuk diselesaikan. Nah, ini yang pertama itu ada, kalau kita di ekonomi ya, kalau kita di ekonomi itu karena saya memang bidang saya itu ekonomi Islam, jadi biasanya saya itu kalau untuk mencari judul saya akan cari data-data di website-website resmi pemerintah seperti BI, kemudian OJK, kemudian BPS. Nah, kalau di BI kan kita tinggal buka tuh websitenya www.bi.go.id. Nah, kemudian kalau OJK juga begitu, www.ojk.go.id. Sedangkan BPS, alamat resminya itu ada www.bps.go.id. Nah, nanti setelah dibuka di website tersebut, biasanya saya akan lihat data-data yang ada di situ. Nah, seperti kalau dia OJK, saya akan lihat OJK tentang statistik perbankan syariah atau hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah, misalnya apa namanya peningkatan laba, kemudian NVF-nya, laporan keuangan bank syariah, semuanya nanti di situ. Kalau misalnya kita mau cari individu per masing-masing bank juga ada di situ. Nah, setelah itu kita amati sebenarnya apa yang mengganjal dalam statistik perbankan tersebut, kan begitu. Jadi setelah itu baru kita akan mendapatkan apa permasalahan yang terjadi. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, maka kita catatlah, oh sebenarnya ini misalnya kalau di dalam teori menyatakan bahwa profitabilitas itu dipengaruhi oleh NPF atau non-performing finance atau pembiayaan bermasalah. Tetapi pada kenyataannya di laporan keuangan yang dipublikasi oleh OJK itu NPF-nya semakin tinggi maka labanya juga semakin tinggi, kan begitu. Nah, berarti ini kan tidak sesuai dengan apa yang ada di teori. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka itu adalah sebuah permasalahan. Nah, maka kita juga akan berhak untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh NPF atau pengaruh non-performing finance terhadap profitabilitas. Nah, sebagaimana yang kita temuin di lapangan atau dari observasi yang kita lakukan bahwasannya jika menurut teori itu NVF itu sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah, apabila NVF-nya tinggi maka profitabilitasnya menurun. Tetapi setelah kita melakukan observasi dan kita lihat data di OJK atau data yang telah dipublikasi oleh OJK, nah itu didapatkan bahwa NVF-nya tinggi, non-performing finance-nya tinggi. Kan gitu. Mohon maaf, tadi NPF-nya tinggi, profitabilitasnya tinggi. Nah, itu kan menjadi suatu permasalahan. Nah, tadi katanya di teori itu menyatakan bahwasannya
NVF itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Apabila NVF-nya tinggi, maka profitabilitasnya menurun, kan gitu. Tapi kenyataannya di lapangan, NVF-nya tinggi, ternyata profitabilitasnya juga tinggi. Nah, itu adalah suatu permasalahan. Nah, biasanya saya lakukan untuk melakukan penelitian itu menganalisis data-data yang ada di website-website ini. Jadi website kalau di OJK itu dia statistik perbankan lengkap ya, mulai dari bank umum sampai bank pekreditan rakyat juga ada, kemudian bank umum konvensional dan bank syariah juga ada, saham juga ada, finansial teknologi juga ada di situ, perkembangan tentang finansial teknologi juga ada, kemudian tentang asuransi juga ada, dan pembiayaan-pembiayaan atau bank-bank yang bermasalah atau lembaga keuangan yang bermasalah juga ada di situ. Di BI juga begitu. Nah, kalau di BPS, kalau kalian mau mengkaitkan antara wisata dengan perekonomian, di situ juga ada di datanya BPS. Karena pengalaman saya juga pernah buka data BPS untuk mencari seberapa banyak sih sebenarnya wisatawan yang datang ke Indonesia. Nah, itu saya carinya di BPS. Terus kemudian hal yang kedua yang saya lakukan ini umum ya. Biasanya saya juga baca-baca jurnal. Nah, baca-baca jurnal yang berkaitan dengan judul yang mau saya teliti. Misalnya, saya ingin meneliti tentang perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, otomatis saya akan cari tuh tentang return on asetnya, bisa kita gali dari return on asetnya, atau bisa kita gali tentang jumlah kantornya, atau bisa kita gali tentang banyak ATM-nya. Nah, itu saya coba untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu. Nah, biasanya jurnal-jurnal itu saya kumpulkan terlebih dahulu, minimal 10 lah, 10 jurnal. Kemudian setelah saya kumpulkan, saya print, kemudian saya tabulasikan. Saya baca, saya tabulasikan. Permasalahannya apa sih sebenarnya yang timbul di dalam jurnal-jurnal ini? Setelah saya tabulasikan, kemudian saya temukan hal baru dalam penelitian. Nah, setelah saya buat tabel, saya tabulasikan permasalahannya apa, kemudian tahunnya tahun berapa, kemudian variabelnya itu variabel apa aja yang digunakan. Nah, jadi dari permasalahan itu kita bisa lihat sebenarnya masalah yang sering terjadi itu apa di bank syariah. Nah, sebenarnya masalah masalah yang lagi tren itu apa? Nah, nanti kita kan dapat itu penelitian di saya tahun 2021 ada penelitian tentang menyatakan bahwasanya oh ternyata bank syariah itu permasalahannya karena apa dia market share-nya itu naiknya sedikit itu disebabkan karena kurangnya promosi bank syariah terhadap kepada masyarakat. Terus kemudian apalagi masalahnya? Mungkin masalahnya ada pada jaringan bank syariah yang masih kurang efektif, masih jarang ATM-nya. Kalau di pelosok itu susah untuk melakukan transaksi padahal sudah pakai m-banking kan begitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu ditabulasi. Nanti kemudian bisa kita melakukan atau mendapatkan masalah baru. Oh, sebenarnya masalahnya ada juga ini di tempat kita mau melakukan penelitian. Nah, masalahnya itu tadi, maka kita tuliskan di situ masalahnya, baru kita tentukan variabelnya. Oh, variabel ini dan ini. Nah, itu bisa menjadi suatu bahan acuan bagi kita untuk mendapatkan judul penelitian yang efektif karena kita sudah membaca 10 jurnal dengan tahun yang berbeda. Kemudian kita sudah mengetahui permasalahan permasalahan dari masing-masing jurnal. Kita juga sudah mengetahui hasilnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu apa. Nah, itu bisa kita lakukan. Biasanya kalau kalau saya lakukan ketika saya ingin melakukan penelitian. Nah, membaca jurnal ini memang suatu hal yang efektif ya bagi bagi kita peneliti untuk melakukan penelitian atau untuk mencari atau untuk menemukan ide-ide baru dalam penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya ini biasanya saya mencoba untuk membaca majalah cetak. Nah, jadi majalah cetak itu seperti koran ya, koran. Kalau di Kota Medan itu ada Waspada, ada Analisa.
Nah, itu juga bisa menjadi satu bahan referensi bagi kita. Biasanya kalau di kolom opini di koran itu tadi, nah itu banyak pemikiran-pemikiran akademisi atau pemikiran-pemikiran praktisi yang dituangkan dalam suatu tulisan. Nah, biasanya kegelisahan-kegelisahan praktisi atau ke akademisi itu dituangkan dalam suatu bentuk tulisan, dikirimkan mereka melalui koran dan diterbitkan oleh koran. Nah, biasanya di dalam kolom opini itu ada permasalahan yang muncul. Nah, jadi kalau misalnya permasalahan muncul itu bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Misalnya di situ judulnya tentang wisata halal. Nah, wisata halal. Jadi problematika wisata halal itu dimunculkan di situ di penulis itu bahwasanya kurangnya edukasi masyarakat terhadap wisata halal sehingga banyak masyarakat yang menolak untuk diterapkannya wisata halal di suatu kawasan wisata. Nah, itu kan menjadi suatu hal atau suatu permasalahan yang konkret atau suatu permasalahan yang nyata. Nah, itu dari permasalahan itu kita bisa bisa mengajukan judul tentang wisata. Nah, tentang wisata halal, apakah pengaruh edukasi terhadap penerimaan, misalnya gitu, terhadap penerimaan masyarakat untuk menerapkan wisata halal di suatu kawasan. Nah, itu juga boleh. Nah, biasa untuk menemukan judul, saya juga membaca majalah cetak. Itu biasanya dulu yang saya baca itu koran Waspada kalau di Kota Medan, kemudian ada Analisa dan kemudian ada Republika. Nah, di Republika ini paling banyak membahas tentang perkembangan ekonomi Islam. Nah, di situ ada juga opini tulisannya, kemudian juga ada dia jurnal, ada dia wawancara dengan ahli, para staf ahli, atau enggak para ahli ahli ekonomi Islam. Nah, di situ sangat banyak sekali referensi tentang perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Jadi dengan membaca itu kita mendapatkan suatu ide untuk melakukan penelitian. Jadi cobalah dari sekarang ketika kalian ingin melakukan penelitian, ingin mencari judul, coba baca majalah-majalah cetak. Tapi rekomendasi saya itu Republika. Republika itu sangat sering sekali menampilkan isu-isu tentang ekonomi Islam yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini. Nah, itu yang selanjutnya kita, nah ini juga suatu hal yang sering saya lakukan juga. Nah, itu follow media sosial yang berkaitan dengan keilmuan. Jadi follow media sosial itu bisa media sosialnya Bank Umum Syariah, kemudian media sosialnya Bank Indonesia, media sosialnya Otoritas Jasa Keuangan, atau juga bisa media sosialnya para ahli-ahli ekonomi Islam yang ada di Indonesia seperti Safi Antonio, kemudian Adi Warman Karim, kemudian siapa lagi? Masih masih banyak tokoh-tokoh ekonomi Islam yang bisa kalian follow atau yang bisa kalian kalian ikuti. Nah, biasanya beliau-beliau itu atau mereka-mereka itu memberikan suatu motivasi atau memberikan suatu pernyataan atau juga bisa mereka itu dalam media sosialnya itu menguraikan suatu permasalahan kemudian mereka mencoba untuk menyelesaikannya dalam suatu tulisan dituliskan dalam media sosial mereka. Nah, itu bisa bisa menjadi suatu bahan referensi bagi kalian untuk mendapatkan suatu judul. Jadi media sosial ini selain juga bisa digunakan sebagai interaksi ke semua orang, media sosial ini juga 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 bisa digunakan sebagai mencari referensi dalam melakukan penelitian. Nah, jadi biasanya media sosial yang berkaitan dengan keilmuan kita atau misalnya pendidikan atau misalnya kalau saya itu ekonomi Islam. Nah, itu saya sering mengikuti media-media sosial yang media-media sosial seperti pakar pakar dalam ekonomi Islam.
Nah, itu saya juga sudah mengikuti Safi Antonio, Adi Warman Karim. Nah, itu saya ikuti. Biasanya saya lihat tentang beliau-beliau juga sering memposting tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, kemudian peningkatan perekonomian Islam di Indonesia dan banyak hal lainnya. Nah, jadi media sosial itu juga bisa dijadikan solusi untuk mendapatkan judul dalam melakukan penelitian. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagi tentang pengalaman saya melakukan penelitian. Nah, jadi saya itu biasanya melakukan penelitian atau untuk mencari suatu hal penelitian yang baru itu saya juga melakukan seperti tadi memfollow media sosial. Boleh akunnya Bank Umum Syariah, boleh akunnya dari pemerintahan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPS. Boleh juga kalian follow tentang akunnya tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Safi Antonio, kemudian Adi Warman Karim, dan banyak-banyak hal dan banyak-banyak tokoh bank syariah lainnya. Kemudian juga kalian juga bisa baca jurnal, mentabulasikan jurnal, bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada pada jurnal, variabelnya yang digunakan apa, dapatnya apa, hasilnya, kemudian rekomendasinya apa. Nah, itu juga bisa menjadi suatu bahan rujukan kalian untuk mendapatkan judul penelitian yang lebih baru. Nah, kemudian yang kedua itu tadi ada mengunjungi situs resminya seperti Bank Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, dan BPS. Nah, kalian bisa melihat atau mensurvei secara langsung atau observasi secara langsung tentang data-data yang ada di website resmi OJK dan Bank Indonesia dan BPS. Jadi kalian bisa tabulasi, kemudian kalian bandingkan dengan teori atau juga kalian bandingkan dengan jurnal satu dan jurnal lainnya. Nah, itu juga bisa menjadikan atau menghasilkan suatu ide atau gagasan untuk melakukan penelitian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba untuk membalasnya. Oke, terima kasih atas kunjungannya di channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.